Jadi mungkin bahkan jauh melebihi apa yang berani kita impikan. Apa kunci kesuksesan sekali lagi menurut seorang Simonahak? Ya, kembali kepada diri kita. Sekarang Mbak Indi dengan teman-teman itu mau sukses apa tidak? Mau, Pak? Ya, kalau mau harus katakan bisa. Gitu. Jadi harus mengatakan bisa. Apapun, sulit model apapun, tantangan model apapun, jawabnya bisa. Apakah saudara bisa mengatasi kesulitan ini? Bisa. Apakah saudara berutang bisa melunasi? Bisa. Gitu. Nanti belakangan diurus. Tapi asal harus punya tekad, punya kemauan dulu gitu. Kalau tanpa itu tidak mungkin. Bagaimana saya seorang anak petani berangkat ke Benar. Bali tanpa modal sama sekali, hanya modal nekat, hanya modal semangat. Semangat. Kemudian sampai di sana bisa bersaing dengan teman-teman yang notabene bukan lagi selevel saya Iya. dan saya juga bukan siapa-siapa. Tapi itu tadi, kita harus fokus, kita harus nekat, kita harus punya prinsip dan tentu kita harus katakan sesuatu itu kalau memang berat, jangan itu menyerah. Jadi tidak boleh menyerah. Harus harus berhadapan dengan situasi sulit apapun, tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh gitu. Tidak boleh banyak keberatan, tidak boleh banyak komplain sana sini, tidak usah gitu. Hadapi dan cari solusi. Manusia yang hebat itu adalah manusia yang memberikan solusi. Iya. Bukan manusia yang lari dari kenyataan, bukan manusia yang lari dari masalah, bukan manusia yang begitu ada masalah lalu dia bingung, dia stres, dia khawatir, tidak usah gitu. Jadi harus punya fokus yang betul-betul konsen untuk menghadapi situasi kondisi apapun dan seperti tadi saya katakan hidup harus punya target. Lalu sasaran terakhir apa? Goalnya itu saya mau jadi apa? Itu. Kalau saya ingin menjadi seorang pengusaha, ya tekuni dari hal yang sekecil kemudian akan menjadi besar gitu. Tidak boleh menyerah, harus maju terus, apalagi anak muda semangat gitu. Semangat Ya, harus selalu. semangat gitu. Semangat salah juga semangat. Nanti baru kita perbaiki Nanti baru gitu. belajar Belajar setiap apapun gitu. belajar ya, Pak, ya. Dan, sedikit lagi nih, Indi ingin bertanya menurut, Bapak ini kan masih dalam, apa namanya, keadaan baru selesai ada tes CPNS ya, Pak, ya, Oh untuk, ya. banyak sekali, orang muda itu mencoba peruntungan untuk tes CPNS ya, dan berharap semoga langsung lulus. Ini Pak, dengan keadaan lowongan yang dibuka itu sedikit, namun yang daftar itu banyak sekali nih Pak. Dan itu dari situ kan Bapak Gubernur kita, Bapak Victor Leskoda juga Ya. mencanangkan untuk semua honorer kalau bisa untuk bisa berwirausaha. Nah menurut Bapak, bagaimana kita bisa keluar dari kan namanya untuk masuk tes CPNS itu kan tujuan dari hampir setiap anak-anak muda tuh, Pak, pengennya masuk jadi PNS karena itu nyaman sekali di situ. Nah, ini bagaimana kita bisa mengubah mental dari yang hanya mau jadi PNS tapi juga bisa berwirausaha gitu, Pak? Saya tidak suka PNS. Oh ya, Pak. Saya punya istri PNS, tapi saya sendiri tidak senang jadi PNS. Orang yang gagal itu orang yang ingin dijajah. Orang yang tidak mau jadi orang besar itu adalah orang yang hanya menurut saja, Mmm, tanpa punya kreativitas. Itu sudah ciri khas, sudah tanda-tanda orang itu akan tidak berhasil. Saya kira Bung Victor juga swasta, saya juga swasta. Karena sebetulnya lebih bagus daripada bekerja pada orang, lebih baik Anda menciptakan lapangan kerja dan Anda mempekerjakan orang lain. Lebih baik Anda menjadi big boss untuk diri sendiri daripada Anda punya big boss orang lain. Lebih baik Anda menjadi kepala kucing daripada jadi ekor macan. wah, Gitu. yes. Akan lebih bagus, akan lebih terhormat karena Anda sudah melayani banyak orang. Ketika Anda punya bisnis, punya usaha, apalagi anak-anak muda kompak bersatu dan membuat satu bisnis, satu usaha yang cukup cukup ya melayani atau memberikan kerja bagi yang lain, itu sudah pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa harus menanti saja dari pegawai negeri? Sebetulnya itu tadi saya katakan ketika Anda menjadi pegawai negeri itu Anda sudah mau supaya kepala Anda, otak Anda, kebebasan Anda dijajah.
Dia harusnya bebas, free dari itu, ciptakan lapangan kerjaan. Cukup banyak kok NTT punya potensi, Iya, iya. gitu. Kita punya tanah luas, kita punya laut, kita punya sumber daya alam kita itu cukup, Mhm. dahsyat sekali itu. Kita punya daerah-daerah persawahan, air juga berlimpah sekarang itu. Iya. Bisa membuat sesuatu yang lebih dari itu. Dan itu bisa menjanjikan juga Dan ya, Pak, sangat ya? menjanjikan. Andai kata, saya katakan saya kasih satu ide. Andai kata anak-anak muda NTT ini berkumpul dan membuat satu restoran yang cukup terkenal dan dibuat di media online dengan begitu hebat, pemasaran yang begitu bagus, bisa karena ingat, Bali ini kan sekarang terkenal karena wisata kuliner. Iya. Bukan hanya dia tidak membatasi diri pada budayanya lagi, tidak pada keindahan alam lagi. Karena dia sudah tahu lama-kelamaan pasti akan bergeser. Bagaimana anak muda di sana menciptakan lapangan kerja dengan membuat masakan-masakan yang cukup enak sehingga orang mesti datang ke sana. Dan saya yakin anak NTT bisa buat itu. Jadi lebih baik menciptakan lapangan pekerjaan daripada menunggu dan ya itu tadi, saya tidak suka anak-anak saya itu, anak NTT itu dijajah dengan harus menjadi pegawai negeri. Benar sekali, Pak, ya. Jadi ini juga bisa jadi, suatu pengharapan yang baru untuk Ya, friends semua mungkin yang sudah, ikut masuk tes CPNS cuman langsung gugur nih di awal-awal, di langkah awal. Tenang saja masih ada banyak sekali kesempatan di luar sana dan juga kita bisa membuka sendiri dengan membuka lapangan kerja untuk usaha kita sendiri.